Guys, sekarang marak banget ya pembobolan data pribadi. Iya deh, serem gitu. Hey guys, gue di spam chat. Hah? Gara-gara apa? Kok tiba-tiba? Kenapa deh, Ul? Kok bisa? Juga, gue habis ngapain ya? Jangan-jangan karena lu naruh nomor handphone lu waktu upload story Instagram. Ngaruh, kan cuma nomor. Tapi nomor telepon kita salah satu privacy loh. Bener tuh, bahkan gak cuma itu. Nama lengkap, agama, alamat, email, dan kewarganegaraan juga termasuk privasi yang gak boleh semua orang tahu. Iya, kalau semua itu tersebar, dampaknya akan merugikan kita banget. Betul, jika data pribadi tersebar, korban bisa mengalami pencurian identitas, penipuan daring, ancaman fisik, dan pelecehan, serta kerusakan reputasi dan tekanan psikologis. Ih, dulu juga gue pernah tahu nomor handphone gue tersebar yang berdampak beberapa sosial media gue diretas. Ternyata. Terus cara nanganinnya gimana dong? Kalau yang tersebar adalah nomor telepon, cepat gantikan sosial media, m-banking, dan uang virtual dengan nomor yang lain. Pastikan nggak ada aplikasi yang menyautkan dengan nomor tersebut. Kalau yang tersebar adalah data pribadi seperti NIK, NIM, nama lengkap, dan tempat tanggal lahir, segera amankan akun penting seperti bank, BPJS, dan lainnya yang berhubungan dengan data pribadi. Ganti password akun, aktifkan verifikasi 2 langkah, serta pastikan password berbeda dengan sebelumnya. Laporkan ke lembaga terkait yaitu ke Dukcapil. Cek apakah datamu bocor atau tidak di internet dengan situs yang tersedia dan jangan sampai salah situs. Jika ada data tersebar dan disalahgunakan, laporkan ke pihak yang berwenang. Bener, banyak banget sekarang data pribadi yang tersebar. Di internet juga lagi marak nih. Data pribadi tuh harus kita lindungi. Data pribadi mencakup informasi sensitif seperti nama, alamat, nomor telepon, data keuangan, dan informasi identitas lainnya. Pencegahan terhadap penyalahgunaan informasi sensitif individu. Melindungi data keuangan dari penipuan atau pencurian identitas. Aksi kejahatan sekarang semakin merajalela ya. Perlindungan untuk data kita itu sangat penting. Ini ada nih berita pencurian data tapi modusnya pinjaman online. Bahaya banget. Peretasan dibagi 3. Pertama, era awal peretasan pada tahun 1970 sampai 1990. Pada masa ini, peretasan dilakukan oleh para pecinta komputer untuk sekedar mencoba dan memahami sistem, bukan untuk kejahatan. Aktivitas seperti phishing atau membobol jaringan telepon populer di masa ini. Tokoh terkenal seperti Kevin Mitnick dikenal karena kemampuan eksplorasinya terhadap sistem komputer. 2. Era peretasan modern pada tahun 1990 sampai 2010. Ketika internet mulai berkembang, peretasan mulai digunakan untuk mencuri data, menyebarkan virus, dan menyerang situs web. Serangan terkenal seperti I Love You dan Melissa muncul pada masa ini, sehingga pemerintah mulai membuat undang-undang keamanan cyber. 3. Era peretasan digital dan AI.
dari tahun 2010 sampai sekarang. Peretasan kini semakin canggih dan melibatkan teknologi digital serta kecerdasan buatan. Serangan seperti ransomware dan pencurian data sering terjadi. Namun, juga muncul peretas etis yang membuat menjaga keamanan cyber. Era ini menandai pentingnya perlindungan data dan keamanan cyber di dunia modern. Data pribadi adalah semua informasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya nama lengkap, alamat, nomor telepon, tanggal lahir, atau email. Sedangkan data sensitif adalah jenis data pribadi yang bersifat lebih rahasia dan jika disalahgunakan dapat menimbulkan risiko serius bagi pemiliknya. Contohnya data kesehatan, sidik jari, DNA, keyakinan agama, pandangan politik, orientasi seksual, atau rekam jejak kriminal. Perkakas untuk melindungi data dan informasi di internet agar lebih aman. Enkripsi mengubah data jadi bentuk terenkripsi agar hanya bisa dibaca dengan kunci. Pakai enkripsi DISK. Buka kurung, BitLocker atau Vera Crypt tutup kurung atau enkripsi end-to-end. Ada antivirus. Program yang mendeteksi atau menangkal malware selalu update definisi dan jadwalkan pemindaian berkala. Selanjutnya, aplikasi terpercaya. Hanya install dari sumber resmi, store resmi, atau situs vendor. Cek ulasan dan izin aplikasi sebelum mengizinkan ya. Dan yang terakhir ada alat autentikasi. Menambahkan lapisan keamanan lewat Authenticator apps, SMS, atau hardware token. Aktifkan di semua akun. Akhirnya kita jadi tahu ya bahwa kalau sampai data pribadi kita tersebar, akibat apa yang kita rasakan. Maka dari itu kita harus lebih bijak memberikan data pribadi kita. Apakah data tersebut bisa disebar atau tidak? Kita juga harus pintar dalam teknologi dan bersosial media di masa yang sudah maju kini. Karena kita tidak tahu kejahatan apa yang akan mengintai kita.